Di share screen. Nah, sudah kelihatan belum, guys? Sudah. Oke. Nah, ini dia. Oke, guys. Jadi kita akan bahas seputar pertuvelan ya, pertuvelan. Strategi mengerjakan soal TOEFL bagian structure sama written expression. Jadi jumlah soal dalam structure terdiri dari berapa soal? Terdiri dari 15 soal. 15 soal. Ya, betul. Terus written expression-nya terdiri dari 25 soal. Jadi total keseluruhan ada 40 soal. Waktu mengerjakannya gimana nih? Ada 40 soal, terus mengerjakannya berapa menit nih? Mengerjakannya hanya 25 menit, guys. Jadi satu soal itu jangan sampai lebih dari 1 menit. 1 menit aja nggak boleh, apalagi lebih dari 1 menit ya. Jadi nggak boleh terlalu lama mikir, guys. Nggak boleh terlalu lama mikir ya. Untuk rata-rata waktu menjawab soal structure dan written expression itu hanya 30 detik ya. Jadi per satu soal usahakan hanya 30 detik saja. Ya. Aduh, Miss, jawab soal satu aja kadang-kadang kita sampai 5 menit ya. Bagaimana 30 detik ya. Jadi kita harus memang terbiasa banget mengerjakan soal seperti apa? Structure sama written expression ya. Nggak cukup kursus satu kali langsung bisa jawab, nggak cukup ya. Jadi harus terbiasa. Jadi ingat guys, satu soal 30 detik saja. Lanjut. Untuk strategi umumnya, jadi terbiasa dengan direction ya. Jadi kalau kalian melihat ada direction, itu nggak usah dibaca ya. Buang-buang waktu. Kalau kita sudah tahu ya udah ngapain dibaca lagi gitu ya. Kan untuk direction itu sama semuanya ya. Direction. Selanjutnya, mulailah mengerjakan soal nomor 1 sampai 15 dan biasanya soal nomor 1 sampai 5 adalah yang paling gampang. Jadi soal 1 sampai nomor 5 itu soal yang paling gampang. Biasanya masalah cuma subjek sama verb aja. Dan nomor 11 sampai 15 biasanya lebih sulit. Maksudnya kerentanannya itu agak sulit ya. Sudah masuk ke non-phrase yang panjang-panjang ya. Akan tetapi jangan terlalu lama mengerjakannya karena ada soal yang lebih mudah setelahnya, yaitu nomor 16 sampai 20. Jadi kalian tuh pasti dikasih soal yang mudah-mudah 5 nomor. Jadi ada 10 nomor yang sangat mudah dibandingkan yang lain. Selanjutnya pertanyaan nomor 36 sampai 40 adalah yang paling susah dari nomor 16 sampai 40. Jika masih ada sisa waktu ya, maka periksa kembali nomor 11 sampai 15 dan nomor 36 sampai 40. Karena mereka adalah soal yang paling susah gitu, guys. Oke, jangan pernah biarkan lembar jawaban kita kosong ya. Karena bisa jadi meskipun kita nggak tahu jawabannya, kita jawab aja A, B, C, D, ya udah D gitu. Misalnya kita nggak tahu secara detail jawabannya apa. Siapa tahu itu yang benar ya nggak, daripada kosong gitu. Nggak ada salahnya ya. Jadi kenapa? Karena kosong nggak kosong ya tetap. Misalnya salah ya salah. Kalau benar ya untung-untungan gitu. Oke, jadi enaknya itu ngerjakan TOEFL ya A, B, C, D ya. Jadi skill yang wajib dipelajari, kemarin kita sudah mempelajari 3 materi ya, subject verb sama verb agreement, kemudian plural singular, nah itu sudah lumayan itu ya. Jadi kalau dalam ini, kalau kita ini. Orang tua dari Sebul Bait, yang kami hormati para ustazah. Oh, subhanallah ya, ikut kelas juga menjadi seorang MC juga ya. Oke guys, jadi kalau kita jelentrain, kita perkecil, kita shorten lagi, itu sebenarnya ada 60 skill. Kalau kita memahami tentang structure and written expression. Dan kalian harus percaya, ini sangat mudah dan super easy, guys. Jadi kalau kelas Misli, biasanya kalau Misli kelasnya itu apa face to face, Misli itu
TOEFL, terus murid-murid Misli bilang super easy gitu ya. Tapi kalau di online kan kita nggak bisa ya, karena kita di via WA ya, jadi kurang kurang ger gitu ya. Oke, mari kita mulai dengan skill yang pertama. Jadi skill pertama, kalau kita mengacu pada soal dalam TOEFL itu pasti ini ya, wait, ini, nggak enak ini ya, nah ini. Pasti dalam bentuk kalimat, dan kalimat adalah susunan kata yang harus terdiri dari apa kemarin sudah Misli jelasin ya, terdiri dari minimal ada satu subjek dan satu verb. Maka dari itu pastikan setiap ada satu subjek maka harus memiliki satu verb. Jadi setiap ada satu subjek pasti ada satu verb, entah itu verb pembantu, entah itu verb utama ya. Itu ingat-ingat ya. Contohnya aku makan. Nah, itu sudah termasuk apa? Kalimat. Aku di sini itu juga termasuk kalimat. Mana kata kerjanya nggak ada, tapi ada kata kerja pembantu, yaitu I am here. Seperti itu ya guys ya. Karena dalam satu kalimat bisa jadi ada yang tidak lengkap atau dihilangkan, baik itu verb atau subjek, atau bisa keduanya subjek dan verb yang dihilangkan dalam sebuah soal. Contohnya seperti ini. Titik-titik atau bla 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 was backed up for miles on the freeway. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada was, ada back ya. Was back itu satu kesatuan kata kerja ya, namanya verb phrase ya. Kalau di sini ada verb phrase, otomatis di sini harus ada subjek. Subjeknya mana? Nggak ada ya kan? Jadi ada pilihannya di situ nanti ada A, traffic, B, in the morning, C, yesterday, D, cars. Jadi yang mana ini yang benar ya? Nah, karena was backup ini verbnya singular, ya singular, kata kerjanya ini singular, maka apa? Maka subjeknya juga harus singular. Mana yang singular di sini? Mana subjeknya singular? Subjek itu pasti noun ya. Untuk B sama C nggak mungkin karena dia bukan noun ya. Jadi antara A sama C ya. Karena A sama C ini sudah kelihatan mana yang singular. Ternyata yang singular traffic. Jadi traffic itu singular kenapa? Karena dia uncountable. Benda yang nggak bisa dihitung itu pasti singular. Kemacetan. Oke, jadi seperti ini ya. Oh wait. Dari contoh di sini, teman-teman mungkin ada yang mau menanyakan, boleh. Ada yang bertanya, boleh. Yakin? Nggak ada yang bertanya ini? Yakin? Gampang berarti ya? Misli nggak bisa lihat chat lo ya? Nggak ada yang chat kok ya? Oke, lanjut ya. Lanjut. Skill yang satu ini pastikan setiap ada subjek harus memiliki satu verb ya tadi ya. Jadi Misli ulang-ulang biar kalian terbiasa terus bisa merepresentasikan ya. Karena dalam satu kalimat bisa jadi ada yang tidak lengkap atau dihilangkan ya, Misli ulang-ulang. Contohnya lagi nomor 2, the boy going to the movies with a friend. The boy ini termasuk noun bukan? Ya, termasuk karena ada the. Kalau ada kata diawali dengan the itu otomatis dia kata benda. Nah, kalau dia menjadi kata benda, kalau nggak menjadi subjek ya bukan subjek alias objek ya, seperti itu. Karena berhubung di sini dia the boy di depan, berarti otomatis dia sebagai subjek ya nggak sih? Going to the movies with a friend. Nah, kira-kira jawabannya mana ini? Teman-teman, ada yang tahu nggak jawabannya mana? Kok Miss nggak denger ya? Emang nggak ada yang jawab, Miss? Nggak denger. Oke, ada yang D. Ternyata D ini laris banget yang jawab D ya. D. Baiklah, check it out. Nah, kalau kita pilih yang A misalnya, jadi nanti jadi double subject, subjeknya cukup satu aja ya. Kalau the boy, he is, itu nanti kebanyakan subjek. Kalau kita pilih B, juga double subjek. Kenapa? Karena di sini udah the boy, di sini ada he lagi. Berarti double. Jangan dipilih.
Kemudian kalau di C itu nanti dia double verb. Jadi di sini sudah ada is relaxing, terus di sini ada going. Is relaxing, going. Jadi verbnya double. Jangan dipilih karena subjeknya cuma satu ya. Oke, benar banget jawaban kalian ya. Will be ya. Di sini sudah ada verb utama, maka di sini butuh verb pembantu yaitu auxiliary. Will be going to the movies with a friends. Oke. Good job. Oh, ada yang jawab C ya, ternyata nggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah Miss Lee kasih paham langsung, oh iya gitu ya. Ada yang ditanyakan teman-teman dari sini? Nggak ada, lanjut. Oke, lanjut contoh yang ketiga. Engineers, for work on the new space program. Ayo, jawabannya apa ini guys? Engineers, for work on the new space program. Engineers. Miss Lee, singular verb itu apa? Benar. Dan adakah selain singular verb? Maksudnya apa ya? Pertanyaannya. Kok adakah selain singular verb? Maksudnya apa? Ya. Oke, baik, Miss Lee akan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh salah satu teman kita ya. Ada yang nggak paham sama singular verb? Oke, selain singular verb ya apa ya? Lawannya singular itu apa? Yaitu plural ya. Singular verb itu, oke kita balik lagi ya. Bentar ya guys ya. Contoh yang kedua, contoh yang mana tadi? Oh, contoh yang pertama kayaknya ada singular. Nah ini. Nah ini verb singular itu ya, verb singular itu kalau diikuti sama si subjek yang singular. Kalau subjeknya singular, verbnya juga singular ya. Verb yang singular contohnya verb 1 biasa ditambahin s atau verb 1 atau verb 3 yang diikuti oleh ciri-ciri to be yang singular. Ada is, are, ada is sama was maksudnya ya, itu singular. Singular itu maksudnya sendiri ya, sendiri. Jadi karena tunggal, maka verbnya juga tunggal. Gitu. Jadi kalau verb tunggal itu biasanya ditambahi s, tapi kalau noun yang tunggal nggak boleh ditambahin s, kebalikannya. Nah nanti Mister akan paham sendiri verb singular sama subjek singular itu kalau nggak paham, nanti seiring berjalannya waktu ketika kita belajar tenses masuk di situ nanti kita akan paham lagi ya. Karena belajar sekali nggak paham, lanjutkan terus nanti akan paham di bagian mana waktu pembelajaran yang sebelah mana gitu ya. Oke. Lanjut. Oh, ini nomor 3 tadi ya. Oh, ada yang tanya lagi nih guys. Miss, cara membedakan contoh dari singular verbs dan verb singular. Cara membedakan contohnya gimana? Oke. Untuk Miss Nada pertanyaannya, maksudnya singular verb dan verb singular itu sama ya. Kan sama-sama verb. Maksudnya cuma cara ngomongnya aja beda ya. Mau singular verb, mau verb singular nyebutnya boleh bebas ya. Yang benar kalau sesuai kaidah ya singular verbs ya. Artinya singular verb itu kata kerja yang singular. Kalau verb singular beberapa kata kerja yang dihukumi singular gitu aja ya. Jadi sama-sama ya. Contoh singular verb ya apa ya? Sing ditambahi s menjadi sings. She sings, berarti dia singular. Verbnya itu singular. Karena apa? Karena subjeknya she, orang ketiga tunggal. Ya. Terus misalnya nama orang Doni chats. Nah, Doni ngechat. Doni chatnya itu verbnya singular ditambahin s. Doni chats. Nah, jadi Doni ngechat aku setiap malam. Misalnya Doni chats me every night. Seperti itu ya guys ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, semoga dipahami. Kalau belum paham, lanjut aja terus ya. Nanti akan paham dengan sendirinya. Oke teman-teman, nomor 3 jawabannya ada yang menjawab B. Oke, ada yang lain selain B? Nggak ada. Oke, baiklah kita simak B. Oke, jawabannya B.
Engineers for work on the way space program. Oke, engineers itu sebagai subjek ya. Subjek apa? Subjek plural apa singular? Engineers. Plural. Ya, plural ya. Jadi karena lebih dari satu pakai S. Selanjutnya for work on the new space program. Jadi ada for, ada kata-kata for ini otomatis setelah for itu pasti kata benda ya. Work ini diartikan kata benda. Meskipun work itu bisa diartikan bekerja ya kan, I work seperti itu, tapi di sini dia sebagai kata benda yaitu kerja, for work, untuk kerja, karena diawali dengan preposition for. Kemudian dilanjut on the new space program. Jadi ini adalah satu kesatuan ya. For work on the new space program ini namanya noun phrase ya, noun phrase. Dia sebagai objek di sini. Noun itu kalau nggak jadi subjek ya objek ya. Karena sudah ada subjeknya berarti di sini pasti objek karena diawali dengan preposition. Jadi selamanya kalau kalian menemui ada preposition itu nggak mungkin jadi subjek teman-teman ya. Jadi dia tidak berpengaruh sama si kata perubahan kata kerja ya. Yang berpengaruh sama kata kerja itu apa ya? Subjek. Ya, kalau subjeknya jamak berarti verbnya juga jamak. Ya, kalau di bahasa lain kan selain bahasa Inggris plural atau singular. Kalau misalnya di sini subjeknya singular berarti verbnya juga singular. Karena berhubung di sini subjeknya engineers itu subjeknya plural berarti verbnya juga plural. Yang mana yang plural? Ya, yang they are needed. Ya. Necessary bukan kata kerja, hopefully juga bukan kata kerja, next month apalagi ya. Jadi satu-satunya kata kerja di sini hanyalah be, bravo ya. Are needed, kalau kita hukumi ini namanya kalimat apa lebih detail nanti kita masuk di ke apa tenses, kemudian di situ ada pengertian tentang kalimat pasif ya. Kalau di bahasa Indonesia kan engineers are needed, jadi ahli apa para insinyur dibutuhkan ya, are needed. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nothing? Lanjut. Nggak boleh gitu, Miss. Lihat chat dulu ya. Saya lihat dulu ya. Ini ada pertanyaan. Oh, ya, plural. Oke. Jadi kalau subjeknya orang ketiga tunggal, itu verbnya harus ditambah S atau IS. Iya, benar sekali. Kalau tensesnya simple present ya. Ingat ya, kalau tensesnya simple present. Nanti kalau misalnya tensesnya bukan simple present, nggak ditambahin S atau IS ya. Tapi tergantung sama tensesnya. Nanti kita akan masuk lagi ke materi tenses yang lebih detail ya. Jadi kalau untuk pemahaman teman-teman, itu memang Miss Lee itu selalu pakai tenses simple present kalau ngasih pemahaman. Karena gimana? Kalau kita ngasih tenses yang lain itu nggak ada perbedaannya. Mungkin hanya verb 2 juga bisa dipakai untuk semuanya. Verb 3 juga dipakai untuk semuanya gitu. Pakai simple present lebih gampang untuk membuat teman-teman lebih paham. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa plural, Miss? Tapi kalau ada tambahan S di akhiran itu singular, Miss. Kayak Doni chat me every night. Nah, untuk chatnya tadi Miss bilang itu singular. Ya, chat itu singular. Kenapa? Karena Doni itu singular ya. Chat itu singular ditambahin S. Jadi kalau verb singular itu ditambahin S ya. Kalau noun singular itu nggak boleh ditambahin. Jadi kebalikannya ya. Beda. Izin tanya, Miss, kenapa bukan for working? Kapan for ditambahkan ing? Oke. Untuk kata kerja ketika diubah menjadi kata benda atau gerund, kata benda itu nggak harus selalu menjadi gerund ya, nggak harus ya. Misalnya thank you for watching my video, itu kan pasti ada ing-nya ya, for watching ya, seperti itu. Jadi emang kita bisa membuat rumusnya nggak bisa. Jadi kita harus tahu dari ya memang pertama memang dari rumus ya, tapi nggak selalu pakai rumus ya. Jadi 90% pakai rumus, 10%-nya kita ngikut natif ya. Jadi work itu nggak harus ditambahin ing ketika berubah menjadi kata benda. Contohnya karya. Kerja itu juga work, karya juga work. Seperti itu ya. Jadi nggak harus ditambahin ing. Oke. Oke, no question more. Oke, lanjut berarti nih. Wah, exercise nih guys. Belum ada jawabannya.
The president titik-titik the election by a landslide. Ada yang tahu jawabannya apa, guys? Wih. Oke, banyak yang jawab alfa, banyak peminatnya nih. Oke guys, ini ada yang komen lagi. Jadi engineers itu non-verb, ya Miss, non-verb. Noun aja, noun jamak ya. Jadi engineers itu noun jamak, non plural ya, bukan non verbs. Verbs itu kata kerja. Kata benda jamak, noun plural ya, Miss Nada ya. Maka itu dinamakan plural ya. Oke, benar. Jadi bukan non verbs ya, non plural gitu maksudnya. As di engineer itu berarti banyak ya. Jadi as di engineer itu maksudnya lebih dari satu. Meskipun cuma dua, maka ditambahin dua. Two engineers gitu. Jadi dua ditambahin s. Jadi kalau dalam bahasa Inggris meskipun cuma dua itu ditambahi s. Berhubung di sini tidak ada cardinal number-nya, nggak ada apa jumlahnya, maka dia diartikan bebas ya. Pokoknya para gitu aja. Para insinyur. Oke, plural. Ya, benar. Oke, untuk jawaban teman-teman pakai A ya, Bon ya. Baiklah, kita simak ya. Kalau A. Wow. Kalau memang benar, berarti teman-teman sudah alhamdulillah pahamnya ya. The president adalah subjek. The election by a landslide adalah objek ya. Di sini the president itu noun, the election by a landslide juga noun, tapi noun salah satu pasti menjadi subjek ya, dan subjeknya adalah the president. Kalau yang kedua ini menjadi objek. Kalau misalnya sudah ada subjek, sudah ada objek, tapi di sini tidak ada kata kerja, maka kita harus mencari kata kerja. Kalau kita memilih, jadi missing verb ya, kita sebutnya missing verb nggak ada kata kerjanya ya. Mourn. Jadi kalau kita pilih he won nanti jadinya double subject ya guys ya. Kalau kita pilih yesterday ini bukan verb. Kita pilih fortunately juga bukan verb. Ini adverb, ini adverb. Ini adverb of apa kemarin? Ya, adverb of time ya. Kalau fortunately adverb aja keterangan. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, when titik-titik the conference. Oke, ada yang tahu jawabannya apa teman-teman? C, ada yang C, ada yang B, ada yang C, ada yang B, BC, BC, BC. Bunga Citra. B sama C nih. Banyak banget yang jawab C sama B. Nggak ada yang lain. Ya udah. Mari kita simak jawabannya. When ini kata tanya ya. Kata tanya itu kalau dalam bahasa Inggris itu question word ya, kata tanya. Titik the conference. When titik the conference. Nah, di sini kita mencari apa ya, guys ya? Karena ini kalimat pertanyaan ya. Kalau kalimat pertanyaan itu rumusnya auxiliary subject plus verb. Jadi auxiliary-nya didahulukan ya. Sudah ada when-nya baru auxiliary-nya. Auxiliary itu kata kerja bantu. Kata kerja yang bantu yang cocok itu apa ya? Kata kerja bantu itu apa aja? Kan kemarin sudah Miss Lip share ya, ada is, are, ada do, does, did ya. Tergantung sama tensesnya. Kalau di sini A nggak ada auxiliary-nya. B juga nggak ada auxiliary-nya. Oh, ada ini ada will, tapi auxiliary-nya nggak di awal. Kemudian di sini juga tidak ada auxiliary-nya. Dan satu-satunya yang ada auxiliary di depan adalah C ya. Did the doctor attend? Untuk memastikan dia itu harus pakai tenses ini dan itu tidak ada. Di sini tidak ada. Kenapa? Karena yang disinggung yang dibutuhkan hanyalah auxiliary aja. Mau tensesnya apa aja ya benar nantinya ya. Jadi, when did the doctor attend the conference? When did the doctor attend the conference? Kapan ya? Maksudnya, wait. Kapan dokter itu mengikuti pertemuan itu simple past ya kalau di tenses. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Jadi kalau when the doctor will attend itu kurang tepat. Kenapa? Karena setelah when di sini harus langsung auxiliary ya, bukan subjek.
Miss, biasanya kalau dalam lagu-lagu itu bisa, Miss. When you come. Nah, seperti itu ya. When you're gone, gitu ya. Itu kan lagu. Kalau lagu kan nggak bisa dijadikan acuan di structure ya, teman-teman. Oke. Lagi, benar atau salah nih? Buat teman-teman. Tinggal pilih benar atau salah. Kalau wait. Untuk contoh auxiliary itu kayak mana, Miss? Ya, auxiliary itu contohnya apa, guys? Ya, ada is, are, contohnya I am here. Auxiliary-nya am. Misalnya, apakah kamu mencintaiku? Berarti auxiliary-nya apa? Do ya. Do you love me? Gitu. Apa yang kamu sukai dari aku? What do you like from me? Jadi ada do-nya ya. Itu namanya auxiliary. Auxiliary itu pembantu karena sesuatu, misalnya kalimat negatif, kalimat interrogatif ya, atau kalimat tanya. Jadi yang kalimat yang membutuhkan auxiliary itu ada kalimat tanya, kalimat negatif, sama kalimat apa tadi? Interrogatif ya, itu. Nanti Miss teman-teman akan paham sendiri ketika mempelajari skill tenses ya. Itu. Benar atau salah? Last week when fishing for trout at the Nerbi Mountain, wait. Kelihatan nih guys. Nah ini. Last week when fishing for trout at the Nerbi Mountain Lake. Benar atau salah? Benar atau salah? Ayo, correct or incorrect, guys? Benar atau salah? Last week when fishing for trout at the Nerbi Mountain Lake. Wow, banyak banget yang jawab. Incorrect. Wow. Semuanya pada kompak incorrect, guys. Dan ada juga jawaban yang paling lengkap yaitu incorrect, Miss, karena tidak ada subjeknya. Wow, amazing. False. Ada yang bilang benar, ada yang bilang incorrect, ada yang bilang false. Baiklah, jawabannya adalah incorrect, guys. Jadi jawabannya salah. Kenapa? Kenapa? Ayo. Karena last week ini keterangan waktu ya. Nah, went itu kata kerja atau verb. Kemudian di sini for trout at the Nerbi Mountain Lake itu disebut object of preposition. Kenapa disebut object of preposition? Karena di sini ada for ya. For itu menunjukkan kalau dia itu tidak mungkin menjadi subjek. Ya. Oke, jadi ini yang hilang adalah tidak adanya subjek, maka tidak bisa disebut kalimat. Langsung last week when fishing. Nah, pelakunya tidak ada. Siapa yang went fishing? Ya, gitu. Oke. Jadi yang benar bagaimana guys? Yang benar ya ditambahin subjek ya. Misalnya gini, last week I went fishing gitu. Itu benar. Last week I went fishing for trout at the Nerbi Mountain Lake. Mau pakai subjek I, mau pakai subjek yang lain bebas ya. Yang penting ada subjek. Oke guys. Kalau di sini disebut apa namanya? Sorry, bentar. When, tadi kan ada yang bingung ya, plural verb sama singular verb. Nah, kalau when di sini disebut plural verb atau singular verb. Nah, untuk when di sini kita tidak bisa menyebutnya singular verb atau plural verb karena apa? Karena apapun subjeknya itu kalau pakai verb 2 ya tetap pakai verb 2, nggak usah ditambahin apa-apa gitu ya. Jadi ketika tensesnya simple past itu ya. Simple past yang ini, yang verbal, khusus yang verbal. Tidak ada subjek, there is no subject. Yes, good. Oke. Lanjut. Masih dengan pertanyaan yang sama. Benar atau salah? Benar. Oke. Benar atau salah?
Pertanyaan belum muncul nih guys, pertanyaannya. Mari kita munculkan. Mari kita munculkan. Udah, ini dia. Benar atau salah, a schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Benar atau salah, guys? Benar atau salah? Benar. Ada yang benar R-nya sampai 100, ya ampun. Gitu amat sih, guys. Benar. Correct. Oke. Baiklah, karena kalian kompak menjawab benar, maka kita check it out. Yeay, benar guys. Oke, kita bahas ya pembahasannya. A schedule of the day's events itu termasuk subjek ya. Jadi ini subjeknya singular apa plural ya? Jadi ini termasuk subjeknya singular apa plural? Ayo. Nah, ini disebut subjek singular ya. Subjeknya. Kenapa? Karena a schedule. Nah, kalau di sini ada events, ada s-nya, ngaruh nggak? Ya nggak ngaruh. Kan di sini ada of, ada preposition, ada apositifnya ya, ada penjelasnya. Of di sini itu sebagai penjelas si noun sebelumnya. Ya. Jadi kalau kalian menemukan ada kata-kata of di tengah frase, kalian jangan terkecoh sama kata setelahnya, karena kata setelahnya itu entah itu singular, entah itu plural, itu nggak ngaruh ya. Jadi yang ngaruh itu hanya yang di depan sebelum of ya. Sebelum of itu ada noun ya kan. Jadi schedule-nya itu termasuk noun singular. Jadi setelahnya itu hanya penjelas aja, apositifnya itu ya of the day's events. Jadi dia nggak ngaruh. Oke. Karena di sini verbnya itu modal can ya, jadi dia aman ya. Aman di sini maksudnya itu mau pakai verb plural, mau pakai verb singular bebas ya. Kenapa? Karena modal. Modal itu can, may, might, will ya, macam-macam. Nanti kalian akan mengerti ketika Miss Lee share lagi materi selanjutnya. Kan nggak mungkin ya sekali ngajar langsung Miss Lee kasih materi yang begitu banyak ya. Jadi kita step by step. Oke? Jadi subjeknya ini ya, a schedule of the day's events. Subjeknya dalam bentuk noun phrase yang panjang sekali, a schedule of the day's events. Can be obtained, itu termasuk verb. Ya, jadi ini adalah kalimat yang sudah benar karena sudah ada subjek, sudah ada verb gitu. Pertanyaan selanjutnya, benar atau salah? Benar atau salah lagi, guys? A job on the day shift or the night shift at the plants available. Benar atau salah? Benar atau salah? Oh, bentar. Ini ada yang nanya, guys. Wait. Kalau the itu singular juga, Miss. The itu sebagai penunjuk. The itu sebagai penunjuk ya. Misalnya orang itu the man. Orang-orang itu the man. Wanita itu the woman. Para wanita itu the women. Jadi the itu untuk bebas untuk apa aja. Untuk plural, untuk singular itu semuanya bisa dipakai. Kenapa? Karena the itu hanya sebagai penunjuk aja. Bedanya verb singular dengan noun singular apa, Miss? Bedanya ya. Karena dia beda kelas ya. Pertama memang dari segi kelas memang dia beda. Verb sama noun beda ya. Kalau verb singular itu dia harus ditambahi s. Kalau misalnya tensesnya simple present. Ini yang paling sering bikin kita bingung ya. Jadi pakai tensesnya misalnya pakai simple present berarti kalau singular ditambahin s. Ya, tapi kalau noun singular itu nggak boleh ditambahin s. Kalau misalnya tunggal, misalnya dia, she, dia perempuan. Kalau mereka berarti they, itu kan nggak singular.
Misalnya kalau benda misalnya satu sepeda berarti a bicycle, kan nggak ada s-nya. Kalau beberapa sepeda berarti some bicycles, ada s-nya. Tapi kalau misalnya verb singular itu pakai s. Contohnya sepeda itu berjalan sendiri. Misalnya ya, the bicycle runs by itself. Jadi run ini kan lari ya. Ditambahin s, runs. Kenapa? Karena subjeknya singular, maka verbnya juga singular. Jadi beda ya, bedanya itu tadi. Kita harus paham sama tenses nanti ya, karena berhubungan erat. Oke, salah, incorrect. Oke, incorrect miss karena nggak ada verbnya, incorrect, but I don't know why. Ada yang bilang nggak apa salah, tapi aku nggak tahu kenapa. Kayak ditanyain, kamu cinta nggak sama aku? Aku cinta, tapi aku nggak tahu kenapa. Bla bla bla, at the plants is available. Wow, langsung dikasih jawabannya sama Mr. Devin ya. Oke, mari kita simak. Yeay, jawabannya incorrect. Benar ya. Di sini nggak ada fitur tepuk tangannya ya guys ya. Ya udah Miss tepuk tangan sendiri aja ye gitu. Kebiasaan nge-live guys. Oke. Kita bahas ya. A job itu sebagai subjek ya. Subjek singular apa plural? Ayo. Yes, benar banget singular ya, karena sebuah pekerjaan, a job. On the day shift or the night shift at the plants, itu apa? Ya, prepositional phrase. Jadi dia itu hanya sebagai frase. Frase apa? Frase kata benda. Jadi kalau dia menjadi ada preposition di sini on, otomatis dia nggak mungkin jadi subjek, ya. Frase. Available, nah dia sebagai adjective guys. Terus verbnya mana? Nggak ada verbnya ya? Ya karena kata kerjanya nggak hadir maka tidak bisa disebut kalimat ya. Meskipun di kalimat itu tidak ada kata kerja apa dasar ya kayak makan, minum, lari, belajar, tidur itu kan termasuk kata kerja dasar ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang tidak ada kata kerja dasar tapi ada kata sifatnya, contohnya kamu cantik, aku tertarik, misalnya ya. Kamu pintar, aku suka. Nah itu, kamu pintar itu kan satu kalimat, tapi nggak ada kata kerjanya. Harus dihadirkan kata kerjanya tetap. Bagaimana caranya? Ya menghadirkan kata kerja bantu ya. Contohnya, kamu pintar berarti you clever ya kan. Harus ada kata kerja pembantunya yaitu are. You are clever. Nah, seperti ini kasusnya, a job on the day shift or the night shift at the plants available. Jadi kita jangan terkecoh sama on the day shift or the night shift bla 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 ya. Karena ini diawali dengan preposition, jadi subjeknya tetap a job aja. Kemudian untuk verbnya, karena verbnya di sini nggak ada ya. Verbnya otomatis kalau di sini a job, berarti verbnya apa? Verbnya singular apa plural? Verbnya ya singular. Misalnya kalau kita pakai tenses simple present berarti berarti auxiliary-nya ini ya, verbnya is ya, is. Bukan are, bukan. Kalau misalnya kita pakai tenses simple past berarti is-nya menjadi was seperti itu ya. Bebas, yang penting verbnya singular. Verb pembantu alias auxiliary. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Nggak ada, bagus. Good. Wah, selanjutnya masih benar atau salah nih, guys? Benar atau salah kalimat ini, guys? The new computer program has provides a variety of helpful application. Benar atau salah? The new computer, the new. Jadi ini bacanya the new, bukan new tapi new. Kalau kemarin Miss Lee nerangin tentang news ya, berita ya. Berita itu bacanya news, N-U-W-S, news. Oke. Salah. Correct. Oke.
Benar. Miss Lee, soalnya sekalian dikasih tahu artinya biar nambah kosakata ya. Artinya sudah Miss Lee kasih tahu langsung aja ya. Miss Lee kasih tahu secara oral aja ya. Oke. Correct. Oke, banyak yang jawab salah ya. Salah benar 50-50 kayaknya. 50% jawab benar, 50% jawab salah. Nah, sudah sampai di tahap agak sulit nih kayaknya karena jawabannya nggak kompak nih. Karena jawabnya nggak kompak nih. Oke. The new computer program has provided a variety of application. Jadi program komputer menyediakan berbagai macam aplikasi yang sangat membantu. Dadadadeng. Lah, nggak keluar jawabannya guys. Apa ini jawabannya? Yes. Incorrect guys. Salah ya, salah. Mari kita bahas. Mari kita gebas-gebas. The computer program has provided a variety of helpful application. The new computer program itu adalah apa guys? Subjek ya. Jadi the new computer program itu adalah subjek. Subjeknya dalam bentuk noun phrase ya. The new computer program. The new computer, komputernya ya, atau programnya. Jadi programnya ya, the new computer program. Ya, program komputer baru. Has ini sebagai verb. Ya, verb. Sudah benar gitu loh, Miss. Ada subjek sama verb. Ya, sudah benar memang. Tapi yang bikin salah apa? Nah, ini yang bikin salah itu verbnya double. Ada has, kemudian provides gitu. Kecuali kalau misalnya setelah has itu provide-nya verb ketiga, maka dia disebut tenses, bukan disebut verb lagi, tapi verb pembantu. Has kan biasanya dipakai verb pembantu. Tapi kalau setelah has itu harusnya verb 3, tapi di sini nggak verb 3, jadi salah ya. Kecuali di sini has provided, gitu benar. Jadi ini disebut sebagai double verb ya, kebanyakan kata kerja. Atau bisa juga disebut dengan tenses yang kurang tepat. Harusnya has provided seperti itu. Atau bisa jadi nggak pakai has aja udah benar. Jadi the new computer program provides a variety of helpful application. Oke, ada yang ditanyakan guys. Nggak ada. Kalau have juga verb kamis ya. Have itu bisa juga bisa verb ya, tergantung sama artinya. Misalnya I have a dream. Aku punya mimpi. You have many benefits. Kamu punya banyak keuntungan. Jadi have itu diartikan kata kerja. Tapi kalau misalnya have, setelah have ada verb ketiga, khusus ini ya, setelah have ada verb ketiga, maka have di sini tidak diartikan kata kerja, tapi sebagai kata kerja pembantu. Contohnya, aku udah paham kok, I have understood. Seperti itu. Ya, understand, understood. Itu masuk ke verb nanti, masuk ke tenses ya. Oke, lanjut guys. Benar atau salah? The box can be opened only with a special screwdriver. The box can be opened only with a special screwdriver. Betul. Udah capek ngetik benar ya, pakai betul. Aduh, korek sampai T-nya double guys. 100% benar. Wow. Sepertinya teman-teman ini sudah terlatih ya, terlatih. The box can be open only with a special screwdriver. Baiklah, karena banyak yang benar, jawab benar, mari kita cek. Yeay, jawabannya correct. Oke, kita bahas ya. The box itu sebagai subjek, can be open sebagai verb, only hanya sebagai adverb keterangan aja, with the special screwdriver adalah objek ya. Objek karena di sini ada ini loh, with itu preposition. Kalau setelah preposition itu pasti objek ya. Kemudian di sini can be open itu verb ya. Verb apa? Verb di sini verb pasif ya, kalimat pasif. Jadi kotak itu bisa dibuka hanya dengan screwdriver itu ini, obeng ya, obeng khusus gitu ya, obeng khusus. Hanya bisa dibuka, can be opened.
Miss, di situ double verb, Miss. Can kan verb, open juga verb. Ya, sama-sama verb. Tapi kalian harus tahu, di sini verbnya itu verb ketiga. Kalau sebelum verb 3 itu harus ada kata kerja bantu, yaitu be. Ya. Kemudian di sini berhubung pengen modal, memiliki arti bisa, ya udah bisa can. Ya, bisa. Oke, kalimat di atas sudah benar ya. Lanjut. Benar atau salah lagi, guys? The assigned text for history class the assigned text for history class it contains more than 20 chapters. Benar atau salah? Benar atau salah, guys? Salah, salah. Betul, ada yang bilang betul pakai W. Salah, hanya double banyak juga ada. Betul. Salah. Wow, banyak yang bilang salah, guys. Mari kita cek. Wow, jawabannya benar, guys. Incorrect. Yeay. Mari kita bahas ya. The assigned text for history class itu disebut subjek. Panjang banget Miss subjeknya, Miss. Jadi ini namanya noun phrase ya. The assigned text. Jadi the assigned text for history class noun phrase terdiri dari the assigned ya. Jadi subjek utamanya itu the assigned text. Setelah for di sini hanya sebagai pelengkap aja ya, sebagai apositif ya, apositif. It contains more than 20 chapters. Itu juga subjek ya, noun maksudnya. Contains itu verb tunggal. Ayo, verb tunggal, ayo apa tadi? Verb tunggal karena di sini subjeknya juga tunggal, di assigned text. Di sini nggak ada S-nya loh ya, di assigned text ya. Teks yang ditandai maksudnya ya. Teks yang ditandai di kelas sejarah contains terdiri dari more than 20 chapters, terdiri dari lebih 20 bab ya. Jadi contains terdiri dari itu termasuk kata kerja ya. Jadi teman-teman yang jadi catatan di sini, teman-teman harus paham untuk mengidentifikasi itu verb atau bukan harus dilihat di kamus ya, karena kita bukan native speaker, bukan native English, kita tetap harus buka kamus. Contain itu termasuk kata kerja ya. Di situ ada kata tanda kurung V, nanti contain tanda kurung V. V itu namanya verb ya. Oke, jadi dia bisa ditambahi S, bisa berubah menjadi verb 1, verb 2, verb 3. Jadi di sini jawabannya adalah salah, guys. Kenapa? Karena ada double subject ya. Ada the assigned text for history class, kemudian ditambah it lagi ya. Boros ya. Kalau misalnya yang benar gimana dong? Yang benar ya salah satu harus dihapus gitu aja. Oke, guys. Masih lanjut pertanyaan apa masuk ke skill 2? Ini harusnya pertemuan kedua ini nanti, skill kedua ini. Nggak ada yang jawab? Jadi contents itu verb singular ya, Miss. Ya, benar sekali, Miss Nada. Contents itu verb singular ya. Oke, Miss Li lanjut aja, masih ada 10 menit. Pertanyaan, Miss, lanjut pertanyaan. Oke, lanjut ini maksudnya lanjut pertanyaan. Maksudnya lanjut Miss Li kasih pertanyaan lagi gitu. Lanjut sampai jam 9. Baiklah. Wait. Betul. Wait, guys. Oke, Miss Li hidden dulu ya. Untuk selanjutnya, kalau tadi kan kita harus fokus sama subjek dan verb ya. Nah, kalau di sini skill selanjutnya adalah be careful of object of preposition. Kata depan yang diikuti kata benda atau kata ganti benda. Kata depan itu loh, kata depan ada of, ada for, seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan preposition yang diikuti noun atau pronoun, object of preposition, dan itu tidak bisa disebut subjek ya. Intinya kita harus memahami kalau ada kata benda dalam bentuk phrase tapi ada
prepositionnya, maka dia tidak mungkin menjadi subjek. Udah gitu aja. Kalau nggak menjadi subjek, berarti jangan disebut subjek. Maksudnya nanti ngaruhnya ke kata kerjanya ya. Kata kerjanya ngaruh. Oke. Contohnya nanti. Dalam satu kalimat harus ada paling tidak satu subjek dan satu verb ya. Misli ulangi lagi biar lebih paham. Maka jangan sampai terjebak dengan object of preposition karena dia bukan subjek. Contohnya ya. With his friend from the movie theater. With his friend from the movie theater. Ada pilihan has, kemudian he, later, when. Nah, di sini sudah ada kata kerja, ya, kata kerja found, maka kita harus fokus mencari subjek. Subjeknya di sini sudah ada belum? Di sini kan ada with ya. Kalau with itu disebut preposition, maka dia tidak mungkin menjadi sebuah subjek. Maka kita harus mendapati subjeknya yang mana ya? Kalau found itu verbnya singular apa plural? Jadi found itu verb kedua, jadi mau plural mau singular bebas subjeknya ya, karena bisa dipakai dua-duanya. Oke. Jadi kalau di sini misalnya tulis with his friend itu object of preposition, found itu verb kedua. Yang tidak ada dalam kalimat tersebut adalah subjek. Maka A, B, C, D kalian pilih yang mana guys? A, B, B, has. Ada yang pilih has. Nah ini contohnya. Oke guys, sebentar. Ada yang tanya nih, Miss Lee, I have a question about the difference between nouns and noun phrase. Dan kata apa yang menggunakan adjektif dan noun karena saya kadang terbalik-balik. Gimana ya maksudnya? Noun sama noun phrase itu sebenarnya sama ya. Noun sama noun phrase itu sama. Kalau noun itu bisa dalam bentuk tunggal. Ya, maksudnya dalam bentuk sendirian, misalnya buku ya buku gitu aja. Kalau misalnya non phrase itu berarti ada lebih dari satu kata. Contohnya kayak buku baru berarti new book, itu berarti noun tapi dalam bentuk frase. Misalnya frase yang panjang ya ditambahin misalnya the new book of mine, ya, ada of-nya. Of itu termasuk preposition ya. Jadi kalau ada preposition atau appositif gitu, kayak penjelas, itu namanya tetap noun phrase ya. Oke. Oke, teman-teman jawabnya ada yang B, ada yang A, ada yang A, ada yang B, B. Saking yakinnya ya. Alejandro, preposition itu apa aja, Miss? Ya, preposition itu kata depan ya, kata depan ya macam-macam ya, ada to, ada of ya. Nanti bisa apa? Dilihat materi selanjutnya lagi nanti ada ya. Preposition itu apa aja ya. Intinya preposition itu kata depan, in, on, at, of, for gitu. With, dengan, kata penghubung juga seperti itu. Oke, teman-teman, kita cek jawabannya. Ya, jawabannya adalah bravo guys ya. Kok nggak amis ya? Kan di sini belum ada subjeknya. Kita lihat di sini ada with kan, with his friend. With his friend itu nggak mungkin subjek ya. Jadi ini hanya penjelas aja karena diikuti kata depan with. Ada with-nya ini loh, dengan. Tuh guys. Jadi with his friend, he found the movie theater. Jadi bersama dengan teman-temannya, dia menemukan bioskop. Gitu. Oke guys. Masih ada 5 menit. After joining class, are going to have lunch together. Ayo jawabannya yang mana ini? Ada yang jawab, tak kira his friend itu subjek, Miss. Iya, kalau misalnya nggak ada with-nya, itu bisa jadi subjek. Tapi ya nggak nyambung juga tiba-tiba his friend gitu kan nggak enak ya. Kalau has digunakan untuk verb berapa, Miss? Has. Has itu verb ke-1 ya. Verb ke-1 bentuk singular. Kalau tensesnya simple present.
Oke, jawabannya apa guys? C, 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 C. Oke, C. Saking yakinnya C-nya sampai 100. C, C ya. Oke, sepakat teman-teman pakai C 100%. Baiklah, kan kita cekidot. After joining class, itu termasuk object of preposition karena ada preposition after ya, kata depan setelah itu. Are going to have lunch itu disebut verb. Verb yang apa? Verb yang plural karena pakai are ya. Kalau singular pakai is ya. Lawannya are itu apa ya? Is itu ya. Atau are going to have lunch together. Otomatis yang belum ada yaitu subjeknya. Nah, karena verbnya plural maka subjeknya juga harus plural. Yang mana ini yang plural? Ya. Jawabannya C, Charlie. Benar sekali, the students. Gitu ya guys ya. Oke, masih ada waktu 4 menit. Mari kita lanjut. Nomor 2, at the building site, with the most experience were given the most intricate work. Ayo, jawabannya yang mana ini? Ayo. C, D. Ada yang C, ada yang D. Ada yang B, wah lengkap ini. Pakai lengkap ini. Ada B, ada D. Gak ada yang jawab A. D, D, C. C karena jelas ada plural. Ya, oke. Oke. C, C. Oke. Kita cek ya. Mari kita cek. At the building side itu object of preposition ya. Di object of preposition kenapa? Ya ini ada at ya. At itu preposition at the building site. With the most experience itu juga termasuk object of preposition karena ada kata depan with ya, with the most experience meskipun di sini ada the, kan tadi sudah Miss Lee bilang kalau the itu pasti menunjukkan kata benda ya. Tapi tidak mungkin menjadi subjek kalau ada kata depannya, yaitu with. Were given. Ini adalah verb. Verb apa? Verb yang plural karena were. Karena kalau singular itu pakai was, ya. Were given. Jadi otomatis kalau di sini verbnya itu plural, maka subjeknya harus plural, ya. The most intricate work. Yes, jawabannya adalah Charlie. Sudah jelas plural. Good job, guys. The carpenters were given. Jadi kalau dipendekin, the carpenters were given the most intricate work. Tuh ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan di bangunan itu para carpenters tukang kayu ya, para tukang kayu dengan berpengalaman yang sudah lama maksudnya ya. Diberikan karya yang sangat sangat bagus intinya, intricate itu sangat bagus seperti itu. Berpengalaman memberikan karya yang sangat bagus, intinya seperti itu kalau diterjemahkan. Oke, thank you. Carpenter tukang kayu kalau tidak salah. Iya, tukang kayu. Oke. Oke guys, time is over. Berarti besok bukan besok ya, hari Sabtu insya Allah kalau nggak hari Senin. Oh, hari Senin aja guys. Insya Allah hari Senin kita akan ada kelas Zoom lagi. Kita lanjut kelas Zoom lagi. Nanti kita akan lanjut ini lagi ya guys ya. Kayaknya seru nih kalau kita lanjut kelasnya seperti ini lagi guys. Oh, seru. Miss, boleh dong minta bagian perubahan dari kata verb 1 sampai verb 3 buat dihafalkan aja. Thanks, Miss. Ya, untuk Miss Nisa nanti Miss Lee ini ya. Miss Lee share untuk materi verb 1, verb 2, verb 3. Itu biasanya ada di kamus ya, ada di kamus. Untuk perubahan memang ada yang harus kita hafal verb 1, verb 2, verb 3 itu. Seru, sering-sering nge-Zoom ya. Sayangnya Zoom kita hanya 6 kali, guys. Zoom kita tuh hanya 6 kali. Jadi 6 kali itu kita maksimalkan 1 minggu 2 kali. Berhubung kelas kita mulai hari Selasa, maka Zoom-nya dimulai hari Kamis, bukan sebenarnya hari Rabu ya, sama hari Sabtu. Tapi berhubung telat, kita
undur lagi jadi hari Senin insya Allah. Thank you, jelas banget penjelasannya Miss, thank you. Oke, thank you so much guys. Seru tapi masih agak belum paham. Nggak apa-apa Miss, lanjut belajar aja ya, lanjut belajar terus. Nanti kalau paham nggak paham, kita yang bertanggung jawab itu Tuhan ya. Kenapa? Ya karena kita sudah berusaha gitu loh ya. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Entah itu hasilnya kapan, kita nggak paham. Yang penting kita berusaha. Tuhan yang menilai. Thanks for teaching us, Miss Lee. See you next time. Berbanyak latihan-latihan lagi, seru banget soalnya ya. Nanti kita latihan-latihan terus ya guys ya. Kalau untuk 16 tensis, apakah ada cara mudah untuk memahaminya, Miss? Oh ya, nanti ada di kelas tensis ya. Masih agak bingung untuk cara pakai verb 1, verb 2, verb 3 ya. Nanti ada di kelas tensis ya. Jelas banget penjelasannya. Thank you so much. Alhamdulillah ya kalau jelas ya. Biasanya kendalanya di tensisnya, Miss ya. Rata-rata gitu ya. Miss nanti materi ini dikasih ya. Nanti materinya Miss Lee kasih ini maksudnya Zoom record-nya ya, Zoom record. Thank you. You are very welcome guys. Link recordnya dikirim ke grup gak Miss ya? Nanti Miss Lee kirim di grup ya. Maaf, saya nggak fokus Miss soalnya lagi di jalan tadi, nggak apa-apa. Nanti Miss Lee share lagi materinya. Oke, thank you guys. Jangan kapok-kapok ikut kelasnya Miss Lee ya. Wassalamualaikum. Kan kita tadi bukannya pakai doa ya, jadi kita tutup juga pakai doa dong. Pak, masa tiba-tiba langsung wassalamualaikum. Wait. Oke. Oke guys, mari kita tutup kelas kita dengan bacaan doa bersama-sama agar bermanfaat di pertemuan hari ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Amin. Thank you. See you next week on Monday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Yes. Oke, terima kasih, Miss. Oke.